Selamat siang Pak, saya atas nama Yuliana Oktafitrin, NIM 2021520051. Di sini saya akan membuat video pemetaan dan SIG. Tujuan dari pembuatan video ini untuk mendapatkan nilai UAS. Materi yang saya jelaskan yaitu tentang pemetaan dan SIG. Yang pertama, pengertian SIG. Sistem informasi geografis adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengelola data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Sistem informasi geografis terdiri atas 5 komponen dasar, yaitu data, perangkat lunak atau software, perangkat keras atau hardware, sumber daya manusia, dan penggunaan SIG. Data merupakan komponen utama yang akan diproses dengan menggunakan SIG. Perangkat lunak merupakan komponen untuk mengintegrasikan berbagai macam data masukan yang akan diproses dalam SIG. Perangkat keras merupakan komputer, digitizer, scanner, plotter, monitor, dan printer. Sumber daya manusia merupakan pengguna sistem mengoperasikan perangkat lunak dan perangkat keras serta menganalisis data sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya yaitu beberapa definisi SIG. Satu, sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. 2. Sistem informasi geografis adalah salah satu sistem komputer yang mampu menangani dan menggunakan data yang menggambarkan suatu tempat di atas permukaan bumi. 3. Sistem informasi geografis adalah beberapa macam program aplikasi yang dapat dijalankan di PCs atau workstation yang dapat menyimpan, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis dalam banyak layar. Yang keempat, sistem informasi geografis adalah sebuah sistem komputer yang dapat menyimpan dan menggunakan data yang menggambarkan lokasi-lokasi pada permukaan bumi. Yang berikutnya adalah mengapa menggunakan SIG. SIG diartikan sebagai suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis. Berikut apa yang membedakan SIG dengan sistem informasi lain. SIG dapat melaksanakan analisa spasial, sedangkan sistem informasi lainnya tidak. Analisa spasial dengan gabungan data atribut dapat memberikan keterangan mengenai apa yang akan sedang dan telah terjadi pada dunia kita sehari-hari. Contoh, A. Rata-rata jumlah penduduk yang bekerja, tidak melakukan spesial query. B. Beberapa banyak orang yang bekerja pada radius 20 km dari Bogor, melaksanakan spesial query atau SIG. Yang berikut beberapa aplikasi SIG. 1. Perusahaan PDAM, PLN, Telkom, gas, dan lain-lain. Menggunakan teknologi GIS untuk yang pertama informasi jaringan pelanggan jaringan pipa untuk melacak kerusakan informasi keadaan jaringan, informasi kebutuhan, dan persediaan. B. Mengatur pekerjaan harian karyawan. Yang ke C. Updating data di kantor. D. Untuk memelihara informasi akurat tentang apa dan di mana sistem informasi geografis. Yang kedua, transportasi antar kota. A. PJKA, penerbangan
penerbangan, kapal laut, bus, taksi, travel agents. Yang ke B, menentukan schedule. C, perencanaan dan informasi RAD. D, informasi penumpang. E, informasi tujuan dan lain-lain. Yang berikutnya, komponen-komponen SIG. Menurut Esri, sistem informasi geografis terdiri dari 5 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, metode atau prosedur, sumber daya manusia. Perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan untuk mengoperasikan SIG dapat digolongkan menjadi 3 kelompok dasar atau subsistem, yaitu 1. Input data. Data yang diinputkan dapat menggunakan alat pembaca data untuk data berbentuk digital hasil pekerjaan sebelumnya yang tersimpan pada CD, tape, video, hard disk, dan alat penyimpan lain. Juga data diinputkan dengan melakukan transformasi format data dari berbentuk hard copy menjadi data digital, misal dengan meja digitasi, scanner, atau dengan melakukan pengetikan melalui keyboard. Yang kedua, memanajemen dan analisis data. Kemampuan utama kerja komputer SIG yaitu dapat melakukan memanajemen dan analisis data. Ada 2 bentuk dasar cara kerja SIG, yaitu dapat berupa desktop komputer yang digunakan stand-alone dan berupa server komputer yang beroperasi secara network. Yang ketiga, output GIS. GIS dapat menghasilkan produk yang bervariasi. Data dapat ditampilkan pada monitor ataupun dipresentasikan dalam bentuk hard copy dengan menggunakan printer atau portal. Output GIS dapat juga dalam format digital yang disimpan dalam disk yang dapat digunakan dalam aplikasi GIS yang lain. Berikut perangkat lunak. Sebuah perangkat lunak SIG haruslah menyediakan fungsi dan tool yang mampu melakukan penyimpanan data analisis dan menampilkan informasi geografis. Dengan demikian, elemen yang harus terdapat dalam komponen perangkat lunak SIG adalah 1. Tool untuk melakukan input dan transformasi data geografis. Yang kedua, tool yang mendukung query geografis, analisis, dan visualisasi. 3. Graphical User Interface untuk memudahkan akses pada tool geografi. Sebagai inti dari sistem SIG adalah perangkat lunak dari SIG itu sendiri, yang menyediakan fungsi-fungsi untuk menyimpan pengaturan link, query, dan analisis data geografis. Perangkat lunak SIG merupakan paket perangkat lunak aplikasi yang berisi berbagai paduan program komputer untuk keperluan proses pemetaan, pengelolaan, dan analisis data geografis. Ciri utama perangkat lunak SIG adalah tersedianya kemampuan proses pengajian serta analisis data spesial pada atribut. Yang berikut, data SIG. Data SIG mempunyai 2 bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi dan informasi atribut, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Informasi lokasi atau informasi sosial. Contoh yang umum adalah informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya informasi, datum, dan proyeksi. Contoh lain dari informasi spasial yang bisa digunakan untuk mengidentifikasikan lokasi, misalnya adalah kode pos. Yang kedua, informasi deskriptif atau atribut. Informasi non-spasial suatu lokasi biasanya mempunyai beberapa atribut atau properti yang berkaitan dengannya. Contohnya, lokasi sumur minyak memiliki atribut atau properti ke dalam sumur, produksi minyak per hari, mulai produksi, tanggal penerbangan, dan sebagainya. Informasi lokasi ditentukan berdasarkan sistem koordinat
yang diantaranya mencakup datum dan proyeksi. Peta. Datum adalah kumpulan parameter dan titik kontrol yang hubungan geometrikannya diketahui, baik melalui pengukuran atau penghitungan. Sedangkan sistem proyeksi peta adalah sistem yang dirancang untuk merepresentasikan permukaan dari suatu bidang lengkung atau spheroid. Pada suatu bidang data, proses representasi ini menyebabkan distori yang perlu diperhitungkan untuk memperoleh ketelitian beberapa macam properti seperti jarak, sudut, dan luas. Berikutnya, sumber daya manusia. Seperti sistem informasi lainnya, pemakaian SIG pun memiliki tingkatan tertentu dari tingkatan spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk mendukung pekerjaan mereka sehari-hari. Dalam hal ini, pemakaian sistem yang menggunakan SIG untuk mencari pemecahan masalah spasial. Yang berikut, ada banyak orang yang dapat terlibat. Mereka merupakan orang yang telah mendapat pelatihan yang baik tentang SIG. Mungkin pada aplikasi spesifik SIG, seorang operator sistem bertanggung jawab dari hari ke hari terhadap performasi kerja suatu sistem SIG supplier, bertanggung jawab dalam pengadaan software, pendukung dan update software terbaru, dan metode perbaikan suatu sistem private company, menyediakan dan internal dari agen publik. Agen publik pada desainnya adalah agen pemerintah menyediakan data dalam porsi yang besar suatu negara, dan menyumbang aplikasi adalah pihak-pihak yang memberikan pelatihan SIG. Berikut prosedur atau metode. SIG yang baik memiliki keserasian antara rencana desain yang baik dan aturan dunia nyata, di mana metode, model, dan implementasi akan berbeda-beda untuk setiap permasalahan SIG. Didesain dan dikembangkan untuk memanajemen data yang akan mendukung proses pengambilan keputusan pada beberapa organisasi. Penggunaan SIG dapat dalam bentuk dan standar tersendiri untuk metode analisisnya. Jadi, metodologi yang digunakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan untuk beberapa proyek SIG. Berikut data spasial SIG. Data spasial mempunyai pengertian sebagai suatu data yang mengacu pada posisi, objek, dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi. Data spasial merupakan salah satu item dari informasi di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer. Data spasial dan informasi turunnya digunakan untuk menentukan posisi dari identifikasi suatu elemen di permukaan bumi. Lebih lanjut lagi, mapping scan committee merangkankan mengenai pentingnya peranan posisi lokasi, yaitu pengetahuan mengenai lokasi dari suatu aktivitas memungkinkan hubungan dengan aktivitas lain atau elemen lain dalam daerah yang sama atau lokasi yang berdekatan. Dan 2, lokasi kemungkinan diperhitungkan jarak pembuatan peta, memberikan arahan dalam membuat keputusan spesial yang bersifat kompleks. Berikut sumber data spasial. Data spasial dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber. Di antaranya adalah 1. Citra satelit. Data ini menggunakan satelit sebagai bahannya. Satelit tersebut menggunakan sensor untuk dapat merekam kondisi atau gambaran dari permukaan bumi. Umumnya diaplikasikan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan sumber daya alam di permukaan bumi. Bahkan ada beberapa satelit yang sanggup merekam hingga di bawah permukaan bumi. Studi perubahan bahan dan lingkungan.
dan aplikasi lain yang melibatkan aktivitas manusia di permukaan bumi. Kelebihan dari teknologi terutama dalam dekade ini adalah dalam kemampuan merekam cakupan wilayah. Yang kedua, peta analog. Sebenarnya jenis data ini merupakan versi awal dari data spasial di mana yang membedakannya adalah hanya dalam bentuk penyimpanannya saja. Peta analog merupakan bentuk tradisional dari data spasial di mana data ditampilkan dalam bentuk kertas atau film. Oleh karena itu, dengan perkembangan teknologi saat ini, peta analog tersebut dapat di-scan menjadi format digital untuk menjadi disimpan dalam basis data. Area yang luas dan tingkat resolusi dalam merekam objek yang sangat tinggi. Metode data raster. Metode data raster mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau piksel dan membentuk grid. Setiap piksel memiliki nilai tertentu dan memiliki atribut tersebut, termasuk nilai koordinat yang unik. Tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau bisa disebut dengan resolusi. Model data ini biasanya digunakan dalam remote sensing yang berbasiskan citra satelit maupun airborne atau pesawat terbang. Yang kedua, model raster memberikan informasi spasial terhadap permukaan di bumi dalam bentuk gambaran yang digeneralisasi. Representasi dunia nyata disajikan sebagai elemen matriks atau piksel yang membentuk grid atau homogen. Pada setiap piksel mewakili setiap objek yang terekam dan ditandai dengan nilai-nilai tertentu. Secara konseptual, mode data raster merupakan model data spasial yang paling sederhana. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi pemetaan dan SIG. Sekian dari saya. Terima kasih.